Putra perjanjian, kerjakanlah perdamaian, beri kasih putra. Sobat Hope IT, for the glory of God. Hari, minggu, dan bulan pun berganti. Kalender dan warna gerejawi pun ikut terganti. Kita beranjak dari minggu hijau atau minggu biasa ke masa ungu atau 4 minggu Advent. Di awal minggu ini, 27 November 2022, kita kembali berbenah dan berada di sekitar rumah Tuhan. Ada Mama Welly dan Om Romi yang membersihkan altar dan ruangan gereja. Ada adik-adik sekolah minggu yang bernyanyi. Ada warga jemaat yang membersihkan halaman gereja di hari Sabtu, mempersiapkan masa raya Minggu Advent. Sobat Hope IT, kita memasuki minggu-minggu masa raya Advent. Advent berarti masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Advent dihayati selama 4 minggu berturut-turut, ditandai dengan akan dinyalakan lilin-lilin ungu satu persatu tiap minggunya. Selama 4 minggu, kita akan dituntun oleh 4 pembacaan beserta tema penghayatannya sebagai berikut. Minggu pertama, 1 lilin dinyalakan dengan bacaan Yohanes 6 ayat 25 hingga 58 dengan tema bekerja untuk hidup yang kekal. Minggu kedua, 2 lilin ungu dinyalakan dengan bacaan Filipi 1 ayat 1 hingga 11 dengan tema ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Minggu yang ketiga, 3 lilin dinyalakan, Minggu Sukacita. Bacaan terdapat pada Yohanes 1 ayat 1 hingga 11 dengan tema kuasa Allah pada orang percaya. Minggu keempat, 4 lilin dinyalakan dengan bacaan Roma 1 ayat 1 hingga 7 dengan tema Yesus Kristus Anak Allah yang berkuasa, dan lilin puncak yang akan dinyalakan pada malam Natal nanti. Tuhan memberkati kita dalam masa penantian dan tobat ini. Amin. Kita lagi persiapan untuk hari Minggu Advent pertama. Ya cepat, tahun ini cepat sekali. Selamat memasuki Advent pertama. Yang berkati. Bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datang Tuhan penebus, Kau anak Bapa yang kudus. Sengsara naik ke puncaknya, menolong kami datanglah. Bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datanglah Immanuel,
kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya bersukacita Israel, dan datanglah Immanuel. Dahulu telah kau antarkan kaum Israel ke Kanaan. Ya turun dari surgamu dan lawat pula umatmu, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya putera perjanjian, kerjakanlah perdamaian, beri kasih-Mu terang benderang, dan segenap dunia terang, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datang Tuhan penebus, Kau anak Bapa yang kudus, sengsara naik ke puncaknya, menolong kami datanglah, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datanglah Immanuel, merindu kaummu Israel, kelam kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya bersukacita Israel,
Bangunan Rp6.997.000, peti pintu masuk berjumlah Rp276.000, dan derma live streaming berjumlah Rp1.246.000. Kedua, derma tangguh ibadah di pos pelayanan Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. Pos pelayanan Arius APO berjumlah Rp3.316.000. Gedung PAR Week Gajah Putih berjumlah Rp3.011.000. Gedung PAR Week Oikumene berjumlah Rp2.338.000. Gedung PAR Week Percetakan berjumlah Rp597.000. Warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 20 November 2022 sebagai berikut. Pertama, ibadah pada jam 6 pagi berjumlah 332 orang. Ibadah pada jam 9 di Gedung Gereja Pengharapan berjumlah 583 orang. Melalui live streaming berjumlah 233 orang, dan ibadah jam 16 berjumlah 236 orang. Warta ibadah pada sore hari ini. Ibadah pada jam 16 sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Franz Pokames, Sarjana Teologia, Majelis Piket Week Diaspora, pemain organ Bapak Yance B. Mansi, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Kedua, ibadah akhir bulan Week Diaspora dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 17 atau jam 5 sore, yang dikunjungi keluarga Penatua Mesa Kerhakbau, tempat ibadah ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Keempat, warta tambahan dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Bensor Klasis GKI Waropen Atas, maka Pendeta Agus Setiawan dan Majelis Jemaat Sobari Klasis Waropen Atas akan melakukan penjualan hasil olahan ikan asin yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 setelah ibadah jam 4 sore hari ini di Gedung Gereja Pengharapan. Majelis memohon dukungan jemaat untuk penggalangan dana dimaksud, dan atas perhatian, dukungan, dan partisipasinya disampaikan terima kasih. Aksi pembatas Alkitab dalam rangka perayaan Natal SD YPK 1 Senasaba pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Untuk itu, majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat dalam aksi pembatas Alkitab yang diadakan Panitia Natal pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 hari ini pada jam 16.00 di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, hari ulang tahun ke-53 Persekutuan Wanita Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Badan Pelayan PW tingkat jemaat dan PW Week Aspol sebagai panitia hari ulang tahun PW mengundang ibu-ibu PW Jemaat GKI Pengharapan untuk turut ambil bagian dalam ibadah perayaan hari ulang tahun ke-53 tahun Persekutuan Wanita Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 16 atau jam 4 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Keempat, Natal Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Pengharapan Jayapura.
Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja tingkat jemaat GKI Pengharapan mengundang anak sekolah minggu kelas taman kanak-kanak atau TK, kelas anak kecil, kelas tanggung, kelas remaja dan kelas remaja Alkitab pada jemaat GKI Pengharapan Jayapura untuk ambil bagian dalam perayaan Natal Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 jam 15 atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Kelima, Natal K3 Provinsi Papua. Disampaikan kepada semua warga Kawanua dan simpatisan, Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua akan mengadakan ibadah pranatal yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pada jam 17.00 bertempat di Hotel Aston Jalan Percetakan Jayapura. Kelima, aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Dan atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Nual Rahareng SPD. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama, dan lilin Advent yang pertama telah dinyalakan sebagai simbol kehidupan yang dipenuhi oleh pengharapan. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri dan kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga.
kuasa Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan-Mu diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Ibadah masa raya Advent yang pertama ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kamu sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Nats pembimbing pada Matius 3 ayat 2. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 21 ayat 1 dan 2. Ku nantikan betapa ku nantikan betapa dengan kubuat apa sedia hatiku. Turunkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Jauh dari tahta surga, jauh dari terang bakar, Kau tanggung susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara hukuman dosaku, Kau pulangkan saudara kepada Bapamu. Marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa. Dan pada pengakuan dosa ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Memasuki dan berada di minggu Advent yang pertama ini atau masa penantian, itu berarti kami berada dalam introspeksi dan perenungan diri sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu di saat ini kami sadar kami mau membuat komitmen untuk membaharui diri dalam pertobatan
yang sungguh agar kami layak untuk memasuki hidup yang penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau Mesias, datanglah menghalau dan menghancurkan semua kekuatan dan kuasa jahat, dan menghukum orang yang tinggal di dalam dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Nyanyian rohani 21 ayat 3, mengapa dari sorga dengan mulianya. Mengapa dari sorga dengan mulianya, Kau hendak turun juga ke dalam dunia. Pengasihan belaka beri hatimu sedih, manusia celaka yang Engkau sayangi. Kita hendak masuk di dalam berita anugerah Allah, dan pada berita anugerah Allah ini pun kita baca secara berbalas-balasan. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Pengampunan dosa di dunia ini hanya ada dan terjadi di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 28 dan 25. Terpujilah Engkau Mesias yang telah datang untuk membuka, melepaskan serta membangkitkan kami dari belenggu-belenggu yang mengikat jiwa-jiwa kami, untuk menyambut terang kebenaran. Nyanyian rohani 21 ayat 5, kurasa dilemaskan terikat jiwaku. Kurasa dilemaskan terikat jiwaku. Kau datang melepaskan jiwaku sembuh. Ku rasa sudah mati, katamu bangkitlah. Kau beri kepada hati kekayaan bakat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 23. Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Atas nama persekutuan diberikan kesempatan pujian dari paduan suara PWWIK Diaspora. Paduan suara PWWIK Diaspora untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkannya. Disilakan.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang telah dipersembahkan oleh PW Week Diaspora. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 58. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami umat-Mu bersama-sama dalam persekutuan di sore hari ini, yang telah mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 58. Dan sesudah kami membacanya, kami akan masuk di dalam berita sukacita ini. Izinkanlah segala yang telah Bapa Surgawi tetapkan untuk diterima dan dialami oleh semua orang percaya yang hadir saat ini. Kiranya dalam kasih dan anugerah Allah mengalir di dalam tiap-tiap kami. Kiranya dalam kasih dan anugerah Allah memberi kami pengertian, memberi kami pemahaman, memberi kami pengetahuan yang sungguh dan apa arti sesungguhnya dari bagian ini bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga sadar Bapa bahwa banyak gangguan-gangguan, banyak bagian-bagian yang sedang mau menarik perhatian kami, mulai dari handphone kami, mulai dari sekitar kami, di luar kami, di atas kami, di bawah kami, bahkan bagian-bagian yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami yang dalam. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah segala yang baik bersumber dari perbendaharaan surgawi untuk menolong kami dalam memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 58 dari perikop roti hidup. Pelayan akan membacakan ayat-ayat ganjil. Jemaat menyambutnya dengan ayat-ayat genap. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Persekutuan orang percaya yang berbahagia, pada tanggal 27 November 2022, tepatnya di hari ini, kita telah memasuki masa raya Advent yang pertama, yang hendak kita jalani selama 4 minggu. Nah, dari masa raya Advent yang pertama, melalui pembacaan Injil Yesus karangan Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga 58, kita dituntun dari suatu tema, bekerja untuk hidup yang kekal. Terbaca pada ayatnya yang ke-27 dari pembacaan kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sebagai persekutuan orang percaya, berdasarkan bekerja untuk hidup yang kekal, ada satu perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25b, dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Baru saja kita menerima bagian-bagian firman Tuhan pada minggu tanggal 20 dan pada tanggal 13, yang berkaitan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang disampaikan khususnya pada tanggal 20, minggu tanggal 20, berbicara tentang Matius pasal 24 dari ayat 35 sampai 44, nasihat-nasihat untuk berjaga-jaga. Ada dua hal yang menarik yang kita jumpai dalam bagian ini. Hal yang pertama, Tuhan Yesus sampaikan, ada dua orang yang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Ada dua orang perempuan yang ada di tempat penggilingan, yang satu diangkat, yang satu tidak. Lalu hal yang kedua, Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah, siap sedialah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Kita berada di masa raya Advent pertama. Apa yang sedang saya dan saudara-saudari renungkan? Apa yang sedang saya dan saudara-saudari pikirkan masa raya Advent pertama ini? Di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bukankah bagian yang sedang kita masuki ini harus menempatkan kita untuk mengevaluasi diri, untuk mengintrospeksi diri, saya seperti apa di hadapan Tuhan. Sebab hal yang terpenting bagi kita ketika kita ada di dalam masa raya Advent ini, yang harus kita ingat bahwa saya dan saudara-saudari bukan lagi menyambut Yesus sebagai bayi dan juru selamat, tetapi Dia akan datang kali kedua sebagai Raja dan Hakim. Ketika Dia sebagai Raja dan Hakim, maka di hadapannya saya dan saudara-saudari tidak bisa berkata seperti Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kita tidak bisa berargumentasi dengan Dia, bilang, Tuhan, dalam namamu saya berdoa, dalam namamu saya menyembuhkan, dalam namamu saya berkhotbah. Perkataan Tuhan hanya sederhana, enyahlah engkau dari hadapanku, sebab aku tidak mengenal engkau. Artinya saya dan saudara-saudari, ada hal yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah kasih. Itu sebabnya dalam hukum kasih pada Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hal yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan orang-orang Yahudi dalam pembacaan kita pada Injil Yohanes pasal 6 ini, ketika Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Lalu apa yang disampaikan sebagai pertanyaan dari orang-orang Yahudi pada ayat 28? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus kami buat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pekerjaan yang dikehendaki Allah tadi telah kita dengar ada pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Apa yang dikehendaki Allah? Karena Allah adalah kasih, maka kasihlah yang Allah minta untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara-saudari melakukan pekerjaan Allah yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan, semua yang saudara dan saya lakukan, perkataan firman di ayat 29, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita hari ini, saya percaya atau tidak?
saya percaya Yesus ke tidak? Atau saya cuma hanya bilang saya orang Kristen, saya adalah orang yang sudah menerima Yesus dan saya sudah punya semua persyaratan atau surat-surat gerejawi. Pertanyaannya hari ini, kita percaya Yesus ke tidak? Sampai hari ini masih ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Masih ada sampai hari ini alat-alat pelayanan dalam gereja yang bergerak, yang adalah milik Allah, yang dipilih Allah. Masih banyak juga yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Percaya Yesus. Rasul Paulus bicara sama jemaat Tuhan di Roma seperti ini. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dengan hati orang mengakui dan diselamatkan. Ibu bapak saudara-saudara, pengakuan dan pernyataan kita bilang saya percaya, apakah benar dalam hati juga saya percaya? Pembacaan minggu lalu berbicara tentang pengangkatan. Pembacaan minggu lalu berbicara tentang dua orang yang bekerja. Pembacaan minggu lalu berbicara tentang dua perempuan yang ada di tempat penggilingan. Yang satu diangkat, yang lain tidak. Artinya bagian ini mau menegaskan bagi saya dan saudara-saudari, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, bahwa di dalam diri saya dan saudara-saudari ada pribadi yang terindah yang dianugerahkan Allah. Kejadian 2 ayat 7, yaitu roh yang dihembuskan Allah. Itu sebabnya perkataan Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh ini penurut, daging lemah. Saudara dan saya bekerja untuk makanan yang tidak mendatangkan binasa, adalah bekerja untuk mengisi roh ini dengan santapan rohani, air hidup dan roti hidup. Harus memberi makan bagi rohani kita, bagi roh kita. Saudara, perkataan Yesus di ayat 26 dalam pembacaan kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perkataan Yesus ini menempatkan kita pada dua hal yang harus kita lihat bersama. Apa motivasi kita untuk bersama sebagai orang percaya? Apa motivasi kita di dalam persekutuan seperti ini? Ada yang benar-benar dia mau membawa hidupnya dan mempersembahkannya bagi Allah. Di dalam Roma 12 ayat 1. Tetapi ada yang datang dengan motivasi, saya mau minta tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya lewat satu masalah ini, Tuhan tolong saya karena saya ada punya harapan seperti ini. Kadang-kadang Tuhan jawab dan memberi, lalu yang bersangkutan mundur jauh, tidak lagi ada bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya, berkat itu pemberian Allah. Doa Daud pada 1 Tawarik pasal 17 ayat 27.
Ya Tuhan Allah, apa yang telah Engkau berkati, itu diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah yang kita buat di dalam hidup kita, pada ayat 37 dari pembacaan kita dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Saudara, pada bagian ini jelas bagi kita, Yesus sangat menghendaki dalam posisi dan kondisi kita seperti apapun, ekonomi, fisik, dan segala kebutuhan kita, dalam kondisi seperti apapun, marilah kita datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jawaban itu akan terjadi dalam diri saudara dan saya, asal kata kuncinya kita mau pegang apa. Ayat 29 dari Matius 11 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah kuncinya saudara. Pekerjaan yang dikehendaki Allah, itulah yang kita kerjakan. Apapun persoalan dan pergumulan kita, sekalipun itu besar, sekalipun itu berat, sekalipun orang lain berbicara dan mengucilkan kita, jangan kita takut. Datanglah pada Tuhan, undanglah Tuhan, bukalah mesbah-mesbah doamu, bukalah mesbah-mesbah pujianmu, bukalah mesbah-mesbah belas kasihanmu dalam memberi kepada yang lain. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah yang seperti itu, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 40, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Itulah sebabnya saya katakan, Allah itu kasih. Pekerjaan yang harus saya dan saudara-saudara lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal adalah mengasihi. Mengasihi bukan soal berkata-kata, soal bicara banyak, soal bilang saya hebat, tapi semua lihat dari perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perkataan firman Tuhan pada bagian ini, bekerja untuk hidup yang kekal. Kita berada di masa raya Advent yang pertama ini. Apa yang harus saya dan saudara-saudari lakukan? Apa yang harus saya dan saudara-saudari kerjakan? Selagi Tuhan memberi waktu, bekerjalah selama hari masih siang. Jangan sampai hari menjelang malam. Sudah tidak ada waktu lagi. Perkataan-perkataan hikmat yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, atau tahun-tahun yang kau katakan tidak ada bagian yang terindah bagiku di dalamnya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Saudara dan saya, hidup ini adalah kesempatan. Hal yang pertama, muliakanlah Tuhan. Pakailah segala berkat yang Allah berikan untuk mengasihi sesama kita, untuk melayani sesama kita. Itu pekerjaan menuju hidup yang kekal. Hal yang kedua dari bagian ini, bekerja untuk hidup yang kekal. Saudara dan saya adalah surat-surat Kristus. Saudara dan saya adalah berita-berita Injil yang sedang bergerak dalam dunia ini. Baik saudara di dalam dunia pekerjaan, anak-anak dan saudara yang ada di dalam dunia perkuliahan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pemerintahan, saudara dan saya adalah surat-suratnya.
Bagaimana semua umat mau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan semua lidah atau lutut akan bertelur kalau surat-surat ini tidak dibaca atau tidak menjadi berkat bagi yang lain. Hal yang ketiga, saudara-saudara dan saya, untuk bekerja untuk hidup yang kekal. Saya dan saudara-saudari, ketika kita mengakhiri segala sesuatu yang kita kerjakan, ketika kita mengerja atau melakukan segala hal yang dikehendaki Tuhan, ketika kita menikmati roti, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus yang memeteraikan kita, sebagaimana di ayat 40 sampai dengan 58, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma dalam Roma pasal 8 ayat 10 dan 11, ketika orang memiliki roh Allah, tetapi barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ketika kita memiliki roh Kristus, itu sebabnya dikatakan di ayat 39, maka Tuhan akan menjamin kebangkitan bagi kita pada akhir zaman. Dikatakan tubuh ini akan mati karena dosa, tetapi roh akan hidup karena kebenaran. Saudara-saudara, hal yang ketiga, milikilah roh Kristus di dalam dirimu. Undanglah dia selalu, undanglah dia untuk hadir di dalam hidupmu, undanglah dia untuk membereskan segala dosa yang mengikatmu, baik pribadi maupun dosa keturunan. Marilah kita mengambil waktu untuk bertanya, Tuhan, saya sudah dipulihkan atau belum dari dosa yang mengikat saya secara turun-temurun, atau dosa pribadi yang ada pada diri saya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, dari tiga hal ini kita setiap orang akan membawa berkas-berkasnya. Pemazmur katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan kembali dengan membawa berkas-berkasnya, dengan membawanya dalam bersorak-sorai, karena Tuhan yang menyambutnya di sorga. Amin. Persekutuan orang percaya, mari kita siapkan nyanyian rohani 77 ayat 4 yang hendak kita nyanyikan sesudah pengakuan iman rasuli. Persekutuan diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir di sore hari ini, marilah bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku, telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu, telah ku lihat nyata-nyata, semurah
Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kita hendak memberi persembahan syukur nyanyian rohani 23 ayat pertama sampai dengan 4 kita akan nyanyikan. Saudara-saudari kita telah menerima dan hidup di dalam firman-Nya. Marilah kita membawa persembahan baginya sambil memuji Tuhan dari nyanyian rohani 23 ayat 1 dan seterusnya. Ya datanglah Immanuel. niatnya kita ngerjakan
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat dan syukur. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa besar kasih setia dan anugerah-Mu yang telah diberikan bagi kami sebagai persekutuan orang-orang percaya yang menerima firman-Mu, dan kami rindu untuk atas karya dan kasih-Mu ya Allah. Jadikanlah firman-Mu ini sebagai pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami, sehingga kami setiap orang mempersiapkan diri secara baik di dalam masa raya Advent pertama ini untuk menjalani hidup ini, supaya kami mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus bukan lagi sebagai bayi dan juru selamat, melainkan sebagai Raja dan Hakim di atas segala hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur untuk perkataan-perkataan yang menguatkan kami. Kami harus bekerja untuk makanan atau hidup yang kekal, dan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Allah, di dalam nama Yesus Kristus, hanya oleh pekerjaan Allah Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau berdoa untuk Gereja Kristen Injil di tanah Papua, dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat, dan juga seluruh denominasi gereja yang ada di tanah Papua, baik semua yang memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang ada di pulau-pulau, pesisir pantai, gunung, lembah, pedalaman tanah Papua. Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dalam panggilan pelayanan sebagai pendeta, penginjil, guru jemaat, sebagai pastor, sebagai gembala, sebagai pengajar sekolah minggu, dan sebagai penatua dan syemasi, sebagai badan pelayan unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, sebagai guru-guru pengajar agama Kristen baik di sekolah maupun perguruan tinggi, dan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintah sebagai surat-surat Kristus yang hidup. Tuhan, kami melayani-Mu. Apa yang kami lakukan itu menurut yang bisa kami lakukan. Selebih dan seterusnya Tuhan yang sempurnakan dan menjadi berkat bagi semua yang melayani. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyerahkan pelayanan secara khusus di klasis Port Mumbai. Biarlah semua pelayanan kami ini, semua kami lakukan, semua kami buat di setiap jemaat-jemaat yang ada di bawah klasis Port Mumbai menjadi berkat untuk semua umat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan kami dari arah gubernur dan seluruh pimpinan-pimpinan OPD yang ada, pimpinan TNI Polri, Pangdam 17 Cendrawasih, Kapolda Papua, Pangdam 18 Kasawari, Kapolda Papua Barat,
kami berdoa untuk DPRP, DPRD, kami berdoa untuk MRP, kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan LSM, pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD yang ada di tanah Papua. Kami berdoa dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten sampai ke kampung-kampung. Kami berdoa untuk para bupati wali kota yang ada di tanah Papua. Kami berdoa Tuhan untuk penetapan daerah otonomi baru di 3 tempat, 3 provinsi baru. Biarlah semua pelaksanaan pemerintahan semua memandang Allah di dalam Yesus Kristus yang menata, mengatur dan memampukan anak-anaknya untuk membuat hal yang terbaik di tanah ini. Tentunya Tuhan dengan terbentuknya daerah DOB yang baru juga kami tahu maka akan timbul berbagai hal baik yang menyenangkan maupun yang tak menyenangkan. Oleh sebab itu di atas semuanya ini kami mohon Tuhan yang berperkara dan bertindak, Tuhan yang menghadirkan segala damai sejahtera-Mu di dalam menata 3 daerah otonomi baru ini. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Jayapura di mana kami semua ada di atasnya. Kami semua sedang tinggal, kami semua sedang hidup dan melakukan aktivitas kami di Kota Jayapura. Kami berdoa untuk penjabat wali kota dengan semua program yang ada. Kami berdoa biarlah dapat terlaksana dengan penuh rasa syukur dan penuh anugerah Allah, sehingga Kota Jayapura di mana kami diami ini, kami tinggal ini menjadi berkat bagi semua orang yang mendiaminya. Kami berdoa Bapa untuk masyarakat Advent pertama pada Minggu 27 November ini, supaya menjadi bagian yang menolong kami sebagai umat-Mu dalam mempersiapkan kehidupan kami, diri-diri kami untuk perkara-perkara besar yang Tuhan hendak lakukan melalui kami. Kami juga berdoa untuk kelas katekisasi khusus dan reguler yang ada sementara dilaksanakan di Jemaat Pengharapan. Biarlah oleh pertolongan Allah semua peserta diberkati Tuhan, semua pengajar diberkati Tuhan, semua waktu yang telah ditetapkan oleh PHMJ menjadi berkat untuk semua yang ada di dalam kelengkapan pelayanan atau kelas katekisasi ini. Kami berdoa Bapa untuk rapat perluas yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Dengan berakhirnya seluruh rapat-rapat evaluasi pada 9 week pelayanan, supaya pada rapat perluas semua ini dapat disampaikan, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Panitia sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada Januari 2023. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati semua orang yang berkenan menolong panitia sidang week diaspora pada seluruh persiapan mereka. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ketika ada tangan yang terulur, ketika ada berkat yang terbagi di dalam tanggung jawab ini, dari tempat ini, mimbar ini, hamba mohon berkat Allah kepada tangan-tangan yang membantu, menolong dan menjadi donatur untuk pelaksanaan sidang ke-32 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan Jayapura, dengan segala upaya-upaya mereka, dengan segala terobosan-terobosan mereka, Allah menolong mereka di dalam segala hal, dan biarlah kehendak Allah yang mau terjadi bagi kami. Berdoa untuk unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan di tingkat jemaat sampai ke 9 week pelayanan, baik yang ada di APO Percetakan, di Klofkam Oikumene Aspol Ampera, SGO Gajah Putih dan diaspora. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, semua tanggung jawab pelayanan yang ada di week-week ini. Kami juga berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan dan pekerjaan warga jemaat, baik sebagai ASN, TNI, Polri, buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, jualan-jualan kecil, baik sayur, baik pinang, baik minyak, baik gorengan maupun nasi kuning dan sebagainya. Tuhan memberkati. Itulah pencaharian umat-Mu, dan di atas semua pencaharian ini Tuhan yang memberkati.
Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, untuk anak-anak kami dalam studi mereka, baik yang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, yang ada di Jayapura dan sekitarnya, di luar Papua, dimanapun mereka berada, bahkan di luar Indonesia. Tuhan jaga, pelihara dan lindungi. Tuhan sayangi mereka di dalam segala hal. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat kami. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan dan ada di dalam anugerah Allah untuk seluruh proses persalinan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang menunjukkan karya terindah Tuhan di dalam kehidupan ibu-ibu yang dalam kondisi atau keadaan saat ini sedang hamil. Kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga yang belum mempunyai generasi, belum mempunyai keturunan. Apa sesungguhnya yang menjadi akar persoalan, apa sesungguhnya yang menjadi penghambat Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua keluarga-keluarga yang sampai hari ini belum mempunyai keturunan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tangan-tangan yang mengasihi, tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menopang pelayanan dalam jemaat, tapi juga bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan menyediakan segala berkat-berkat bagi mereka. Para pelayan firman dalam jemaat, kekasih kami Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa sekeluarga, Bapak Pendeta Richard Pai, Bu Pendeta Nani Paridepai sekeluarga, Bapak Pendeta Simontir sekeluarga, Ibu Pendeta Febi Suripati sekeluarga, Bapak Pendeta Frans Pokames sekeluarga, istri dan anak-anak dari Bapak Pendeta Pit Daniel Yuweni, suami dan anak-anak dari Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi. Tuhan, inilah hamba-hambamu yang ada di tengah jemaat pengharapan. Kami bisa ada sampai hari ini dalam melayani Tuhan karena doa dan pemberian jemaat. Oleh sebab itu dari mimbar ini hamba mohon berkat dari Allah yang hidup, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mengalir mengisi ruang-ruang hidup dari seluruh umat-Mu yang terus menolong dan menopang kami para pelayan. Tapi juga kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang mengusik kami, yang mencelah, mencemooh dan menghina kami. Tuhan yang berperkara dengan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para penatua dan siamas di 9 week pelayanan, pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah purna tugas. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, orang-orang tua kami yang janda, yang duda. Tuhan jaga, pelihara dan lindungi di dalam kasih dan anugerah Allah. Anak yatim, yatim piatu dalam berbagai kebutuhan mereka. Tuhan, jadikanlah setiap saudara yang berkelebihan menjadi saluran berkat untuk menolong, memberi dan membagi kasih dengan semua yang Tuhan kehendaki itu. Kami berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang bertugas saat ini dari Week Diaspora, koordinator, sekretaris, bendahara dan seluruh majelis diberkati Tuhan. Pribadi, keluarga, istri, suami, anak-anak mereka, usaha dan kerja mereka, Tuhan memberkati. Pemain organ, pemandu pujian, serta multimedia, operator sound system, seluruh pegawai gereja diberkati Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Dari apa yang telah kami beri, ada juga persembahan khusus dari 5 pribadi dan keluarga sebagai pengucapan syukur yang diberikan, dan 5 pribadi dan keluarga sebagai persepuluhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyempurnakan, dan tangan-tangan yang telah memberi, Tuhan memperhitungkan berkat-berkatnya menurut waktu Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengolah, menata dan mengaturnya dari jemaat, klasis dan daerah sinode, supaya semua ini berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk setiap langkah kami usai dari ibadah ini. Ketika pulang,
yang menggunakan kendaraan, yang menumpang angkutan umum, yang berjalan kaki dekat maupun jauh. Kami minta Tuhan lindungi kami, jaga dan pelihara kami. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan semua hidup kami dengan semua hal yang telah kami berdoa. Kami sangat menyadari kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Sebab itu sayangilah kami semua, ampunilah salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, nyanyian rohani 20 pada ayat 1-2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 20 ayat 1, 2, dan 3. Terpuji Allah Israel. Kita mengerjakan sukacita, membawa penebusannya, dan akan tanda kasihnya. Bangunkan tanduk selamat di rumah Daud hambanya, yang dari awal dunia terjanji di nubuat, yaitu kaum yang mengesah mendapat kelepasan. Tak ada lagi musuhnya terangkap penindasan. Kerjanya yang dimulainya hendak menunjuk rahmatnya, tentu diselesaikan kepada Abraham telah disumpahkannya kaulnya, yang kini disampaikan, sehingga kita akhirnya umur hidup kita berbakti bebas baginya, serta bersukacita sebagai kaum yang ditebus adil dan suci dan kudus, setia sampai tamat. Ini jadi tandanya, Nabi yang diturunya kabarkan jalan selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang melawat, bersinar melenyapkan bayang-bayang maut, kiranya memperteguhkan langkah-langkah kita di minggu Advent yang pertama, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Semua orang percaya dipersilakan duduk untuk berada dalam saat teduh. Jemaat undang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GK Pengharapan Jayapura, Majelis PGA Tubik Diaspora, Kantoria, pemain organ, multimedia, petugas sound system, seluruh pegawai gereja. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah salam dan hormat kami yang melayani. Shalom. Sukacita Israel, kan datanglah ya datanglah Immanuel, merindu kamu Israel, kelam kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Dahulu telah